selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pemirsa, dalam rangka memenuhi target bauran energi nasional 23% bersumber dari energi baru terbarukan pada tahun 2025, pemerintah telah merencanakan strategi untuk memenuhi aspek energy sustainability dengan memanfaatkan dan mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Pengembangan EBT yang berkelanjutan menjadi penting karena saat ini untuk menuju ketahanan energi Indonesia perlu pemanfaatan energi setempat yang bersih. Berbagai insentif pun dijanjikan pemerintah agar tambahan pembangkit listrik EBT bisa tercapai. Seperti pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dan untuk mengetahui apa saja peran fasilitas kepabeanan dalam mendukung ketahanan energi nasional, telah hadir bersama saya Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Bapak Untung Basuki. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Pak ya untuk ya. terus melakukan terobosan-terobosan. Siap, semoga COVID kita semakin melandai terus. Itu yang kita harapkan Pak. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak mengenai fasilitas kepabeanan dan juga energi baru terbarukan, kondisi sumber daya energi di Indonesia saat ini seperti apa Pak Untung? Ya, kalau bicara mengenai ketersediaan sumber energi memang menarik sekali ya gitu. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan ya yang memiliki sumber daya energi cukup besar ya. Termasuk di situ adalah tentu minyak bumi, gas bumi ya. Termasuk juga adalah energi baru terbarukan yang lain. Misalnya adalah panas bumi, kemudian tenaga surya gitu. Namun kita melihat bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta, tentu ini perlu adanya energi yang dibutuhkan. Kemudian juga dari sisi pertumbuhan ekonomi, tentunya ini mengakibatkan konsumsi dan kebutuhan akan sumber energi ini menjadi hal yang penting tentunya. Baik, kalau dilihat nih jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih 273 juta penduduk, cukup nggak sih Pak sebetulnya Pak sumber daya energi kita nih? Ya, jadi kalau kita bicara penduduk kita yang cukup banyak ya, 273 juta gitu, maka tentu kita perlu memiliki sumber energi. Kalau kita melihat tentu masih kurang dan ini tentu tugas dari kita semua, termasuk khususnya pemerintah. Oleh karena itu bagaimana terkait dengan ketersediaan energi nasional, maka kita bagaimana pertama adalah produksi sumber energinya, ya, kemudian pembangkit listriknya, kemudian yang ketiga kehandalan dari jaringannya, ya kan, yang ketiga juga kehandalan pasokan untuk bahan bakarnya, dan yang keempat tentu ketersediaan dari bahan bakar untuk sebagai sumber energi tadi. Itu terkait dengan ketersediaan sumber daya energi kita. Baik, lantas peran dari Dirjen Bea Cukai sendiri Pak untuk mendukung ketersediaan energi ya minyak bumi, gas bumi, batu bara dan lain sebagainya. Ya, jadi terkait dengan fasilitas kepabeanan yang diberikan ya, memang pemerintah memberikan fasilitas juga kepada industri hulu migas. Ya, ini memang kita kenapa? Karena tentu kita masih membutuhkan kan gitu. Dan ini sudah memang sudah lama kita berikan. Dan memang kecenderungan sebetulnya sudah mulai menipis, ya kan? Makanya kita harus nanti memikirkan energi baru terbarukan. Nah, sementara fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada industri hulu migas adalah pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk atas barang impor untuk kegiatan hulu migas dan ya dari hulu minyak dan gas. Ini diberikan kepada kontraktor kontrak kerjasama, kemudian juga kontraktor kontrak produksi saring. Jadi ini diberikan agar bagaimana agar dia bisa meningkatkan tentu produksinya gitu ya. Meskipun tadi bahwa kita tahu bahwa kebutuhan atau cadangan kita terkait dengan minyak dan gas bumi berdasarkan data dari Kementerian SDM di 2030 kemudian cadangan kita sudah habis. Kalau panas bumi di 2051 kemungkinan akan habis cadangannya. Sedangkan cadangan untuk yang batu bara itu diperkirakan 2043 sudah habis. Ini yang mungkin harus kita memikirkan energi alternatif yang menjadi arahan dari tentu Pak Presiden ya. Melihat kondisi seperti ini Pak, bagaimana untuk melakukan ketersediaan tersebut? Apakah cukup waktunya? Ya, jadi terkait dengan ketersediaan maka bagaimana kita melakukan agar industri hulu migas ini bisa berjalan efisien ya, dan efektif tentunya. Kita harapkan industri hulu migas dengan fasilitas, tentu kita mengenal ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada KKKS maupun KKPS ya, antara lain adalah mereka yang menandatangani kontrak berdasarkan bagi hasil ya untuk
bagi hasil ya produk berdasarkan PP 79 tahun 2010, maka sampai dengan diberikan fasilitas sampai dengan berakhirnya masa kontrak. Sedangkan KKPS yang berdasarkan menandatangani berdasarkan bagi hasil gross split itu adalah diberikan sampai dengan beroperasinya secara komersial. Nah, sedangkan yang KKPS dan KPPS yang untuk beroperasi menandatangani kontrak bagi hasil cost recovery berdasarkan PP 27 2017 itu adalah setelah mendapatkan pertimbangan keekonomian dari Menteri SDM. Jadi ini fasilitas yang diberikan pada industri hulu migas. Demikian, Berapa Mbak. sih Pak nilai totalnya Pak? Kalau selama ini fasilitas kepabeanan sudah memberikan kepada industri hulu migas ya, catatan kami sejak 2018 sampai dengan kuartal ketiga di tahun 2021 ini kurang lebih sekitar 10,3 triliun lah ya. Dengan rincian bea masuk sekitar 2,5 triliun, kemudian PPN impor sekitar 6,3 triliun gitu, dan untuk BPH pasal 22 impor sekitar 1,66 triliun gitu. Jadi cukup besar juga, dan ini tentunya adalah terkait dengan bagaimana menjaga ketersediaan energi nasional. Ya, kalau tadi kan Bapak menitik beratkan bagaimana ketersediaan di hulu migas. Kalau di batu bara dan minyak bumi bagaimana Pak? Ya, di batu bara pemerintah juga memberikan fasilitas berdasarkan PMK 116 garis miring PMK 04 garis miring 2019, yaitu adalah pembebasan dan atau keringanan bea masuk ya, dan atau pembebasan PPN untuk kontrak karya dan kontrak perjanjian karya pengusahaan batubara KP2B ya. Jadi ini diberikan juga kepada mereka dengan harapan tadi sebetulnya bisa mengurangi tentu efisiensi untuk bagaimana meningkatkan produksinya gitu. Namun tentu kita ingat bahwa ini adalah energi fosil, Mbak, gitu ya. Jadi bagaimanapun juga tadi kami sampaikan dia akan habis, dan mungkin sekarang dunia bagaimana melihat tentang perubahan iklim, climate change, maka kita harus dalam tentu bagaimana agar bisa energi fosil ini bisa kita konversi nanti kepada energi baru terbarukan gitu. Ini momentum yang sangat menurut saya sangat luar biasa. Betul, dan ini pembincangan semakin menarik dan semakin hangat tentunya. Kalau kita bicara soal fasilitas energi baru terbarukan, ini tidak lepas dari kebijakan ya Pak ya. Tentunya dijawab nanti karena kita akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Dian Mirza dan masih bersama dengan Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Bapak Untung Basuki. Pak, tadi Bapak sudah menceritakan sedikit mengenai persiapan untuk melakukan energi baru terbarukan. Nah, ini berarti tidak lepas dengan kebijakannya. Nah, terkait dengan kebijakan energi nasional saat ini, bagaimana menurut Bapak? Ya, tentu pemberian fasilitas kepabeanan adalah bagian dari pemerintah mendukung bagaimana kebijakan ekonomi nasional. Jadi kita tahu ada PP 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional. Nah, inilah yang menjadi tentu acuan kita bagaimana kita mendukung ketersediaan energi nasional. Jadi ada kegiatan utama tentunya dan ada kegiatan pendukung. Nah, bagaimana agar kegiatan utama dari kebijakan energi nasional bisa kita jalankan, kemudian juga kegiatan pendukungnya kita jalankan. Nah, fasilitas kepabeanan sebagai salah satu bentuk fasilitas fiskal, bagaimana mendukung upaya dari kebijakan energi nasional, yang pada intinya adalah tentu menjamin ketersediaan energi nasional, memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Lantas yang dilakukan pemerintah sejauh ini apa sudah optimal Pak Untung? Atau masih ada yang perlu diupayakan oleh pemerintah? Ya, tentu pemerintah harus senantiasa melakukan upaya-upaya terus gitu, apalagi dengan isu mengenai lingkungan ya. Tentu bagaimana adalah energi baru terbarukan menjadi dukungan kita ya, bagaimana agar bisa kita lakukan ya. Konversi sumber daya dari energi fosil menjadi non fosil ini saya pikir menjadi penting, dan inilah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu. Kita tahu bahwa energi baru terbarukan meliputi energi-energi yang seperti panas bumi, kemudian juga energi bayu, energi angin, hidro,
kemudian termasuk biomasa ya, termasuk juga sebenarnya nuklir ya, itu adalah energi baru terbarukan. Ya, mengingat Indonesia negara kepulauan terdiri dari 33 provinsi. Nah ini Pak, untuk mengoptimalisasi Pak sumber energi baru terbarukan di setiap daerah ini bagaimana ya Pak? Kita tahu mungkin dari sisi potensi kita lihat ya, misalnya mengenai energi bayu ya, kita lihat energi bayu potensinya kita luar biasa. Bahkan mungkin berdasarkan informasi untuk provinsi di Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara memiliki potensi sumber daya angin ini luar biasa gitu. Dan kita sekarang sudah punya, ada di Sidrap dan di Jeneponto, itu adalah pembangkit listrik tenaga bayu, ya itu yang pertama. Kemudian kita juga punya pembangkit listrik tenaga air tentunya hidro, ya apakah itu bendungan, dan ini cukup besar kan dimanfaatkan oleh kita gitu. Kemudian mungkin juga bisa dikembangkan nanti mengenai gelombang pasang, air pasang gitu ya, mungkin yang lain. Kemudian juga pembangkit listrik tenaga yang lain adalah biasanya biomasa ya, ini juga penting karena banyak juga kita memiliki potensi-potensi. Misalnya adalah termasuk kita punya sawit, limbah dari sawit, kemudian kita punya tebu ya, sisa dari tebu itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar gitu kan gitu. Jadi potensinya sebetulnya sangat besar dan itulah yang harus bagaimana kita dukung energi-energi baru terbarukan. Kalau energi baru kan energi yang belum digunakan secara massal ya dan relatif baru gitu. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang setelah kita gunakan gitu sampai habis masih bisa kita perbaharui atau kita lakukan. Nah, inilah yang ke depan menurut kami ini adalah energi yang harus kita siapkan. Karena penduduk kita yang cukup besar, potensinya cukup besar, kebutuhannya cukup besar, dan saya yakin kita harus mengambil momentum bagaimana mengembangkan energi baru terbarukan ini. Nah, bicara soal waktunya nih Pak nih, apakah cukup waktunya sebelum tanda kutip energi tersebut habis cadangan? Jadi tadi kami mendapatkan informasi bagaimana cadangan dari minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian gas bumi yang terbatas, maka seyogianya kita mulai dari sekarang tentu menyiapkan agar energi-energi baru terbarukan ini bisa menggantikan energi-energi yang fosil tadi. Bauran-bauran ini yang menjadi penting bagaimana energi non-fosil, energi baru terbarukan ini bisa menggantikan energi-energi fosil tadi. Ya, dalam mempersiapkannya Pak, pastinya ada tantangan atau hambatan. Apa saja nih Pak tantangan dan hambatannya dalam pengembangan industri? Kalau kita bicara mengenai energi baru terbarukan, tentu hambatannya yang pertama adalah masalah teknologi dan keekonomian, ya tentu ya itu. Nah, yang kedua paradigma bahwa energi baru terbarukan ini masih mahal kan gitu ya. Gitu. Kemudian yang tiga, konsumsi penduduk Indonesia atas minyak bumi dan batu bara kan masih cukup besar, ini yang juga menjadi tantangan. Nah, yang tentunya berikutnya adalah tentu tantangan dari teknologi untuk energi baru terbarukan. Inilah menjadi tantangan kita semua, seluruh baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, bagaimana kita bisa mendukung menciptakan atau membuat energi nasional ini dengan mensuplai dari energi baru terbarukan tadi. Lantas apa saja Pak, solusi pendukung untuk segala hambatan dan tantangan tersebut bisa dilalui? Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, melalui pemberian fasilitas kepabeanan dalam hal ini untuk mendukung energi baru terbarukan, ada skema yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan 218 ya, tahun 2019 ini adalah tentang pembebasan bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. Nah, jadi sudah ada PMK-nya nih. Jadi bagaimana mendukung panas bumi yang menjadi potensi di Indonesia ini bisa dikembangkan. Dan Indonesia memiliki potensi yang sangat banyak, sehingga bagaimana kita bisa memetakan. Kemudian kita juga mengeluarkan ada dari sisi fiskal adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK 010/2015 itu terkait pembebasan bea masuk atas barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan pembangkit listrik. Nah, pembangkitan listrik ini juga kita berikan fasilitas. Sehingga kita harapkan fasilitas ini diberikan kepada pembangkit listrik energi baru terbarukan, ya kan gitu. Jadi ini dua fasilitas ini. Selain itu ada fasilitas yang bersifat umum tetapi bisa dimanfaatkan. Seperti? Jadi misalnya mengenai peraturan pemerintah PMK 171/04/2019 itu adalah pembebasan bea masuk atas impor yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tujuan umum. Nah, jadi misalnya kalau misalnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota
memiliki kepentingan bagaimana membangun atau menyiapkan energi baru terbarukan, misalnya pembangkitnya atau sarana pendukungnya, maka dia ketika melakukan impor atas barang modal ini bisa mendapatkan fasilitas ini. Baik, Ya, baik. itu. Kemudian ada lagi PMK 70 ini secara umum gitu ya, tetapi ini adalah pembebasan biaya masuk dan atau cukai untuk kepentingan barang kiriman hadiah yang sifatnya sosial. Jadi barangkali nanti ada hibah atau ada bantuan untuk yayasan non-profit di Indonesia, misalnya untuk pembangkit listrik ya, itu bisa memanfaatkan PMK ini. Nah ini misalnya untuk pembangkit listrik kecil di pulau-pulau terluar, atau misalnya hibah solar cell untuk yayasan sosial di pulau-pulau terluar atau yang tidak terjangkau dari listrik, maka ini bisa dimanfaatkan. Baik, Nah, baik. itu. Kemudian ada lagi PMK Ya. yang lain ya, yang intinya adalah bagaimana mendukung energi baru terbarukan. Gitu. Baik, Ya. baik. Tentunya kita akan membahas lebih lanjut ya Pak, Siap. termasuk mengenai ketahanan energi nasional, apa yang perlu didukung dari pemerintah. Siap. Baik, dan kita akan kembali saat lagi pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward. Saya akan melanjutkan diskusi dengan Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai, Bapak Untung Basuki. Pak, kalau untuk ketahanan energi nasional nih, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini? Ya. Jadi, untuk mendukung. Ya, upaya pemerintah di dalam mendukung energi baru terbarukan ya, tentu adalah pertama bagaimana memberikan insentif ya kepada energi baru terbarukan. Ini tentu penting kan gitu. Karena apa? Bagaimana agar mereka memiliki daya saing ya, mereka memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan energi baru terbarukan. Tadi kita lihat bagaimana energi baru terbarukan orang melihat masih menjadi barang baru ya, kemudian cukup mahal. Nah, inilah yang menjadi tantangan tentunya bagaimana pemerintah bisa memberikan kemudahan atau insentif kepada energi baru terbarukan tadi. Gitu. Ya. Nah, terkait dengan fasilitas kepabeanan Pak untuk industri energi baru terbarukan, mungkin panas bumi seperti itu. Ini fasilitas apa aja yang diberikan? Bapak mungkin sudah menyebutkan di segmen sebelumnya, tapi mungkin lebih detailnya lagi Pak, berapa nilai totalnya, terus seperti apa saja fasilitasnya Pak? Ya, energi panas bumi yang Indonesia memiliki potensi cukup besar. Tadi kami sampaikan bahwa ada fasilitas PMK 218 ya, garis miring PMK 04 2019 tentang pembebasan bea masuk dan atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan panas bumi. Ya, ini diberikan kepada mereka yang melakukan kegiatan ya, antara lain adalah bagaimana kepada KKOB ya, kontrak kerjasama operasi bersama. Kemudian kepada pemegang izin panas bumi, kemudian diberikan kepada siapa? Kepada kuasa pengguna kuasa sumber daya panas bumi, ya kan? Ya, dan yang ketiga adalah PPSE, yaitu program pendahuluan survei eksplorasi. Ya, jadi ini diberikan kepada mereka. Dan nilainya sendiri di tahun 2018 sampai dengan Q3 itu sekitar 1,3 triliun yang kita berikan ya. Jadi ada bea masuk sekitar 258 miliar, kemudian PPN impornya sekitar 600-an gitu, kemudian miliar. Kemudian untuk PPH-nya sekitar 177 miliar. Barang-barang apa saja sih Pak fasilitasnya Pak? Ya, jadi barang-barang yang terkait dengan pertama adalah tentu barang yang digunakan dalam rangka pembangkit energi baru terbarukan. Ya, kemudian juga barang-barang yang mendukung untuk pelaksanaan. Ya, jadi seperti untuk kebutuhan panas bumi kan membutuhkan misalnya pipa-pipa gitu ya dan sebagainya, itu kan sangat penting bagi untuk operasional panas bumi. Ini yang diberikan gitu. Ya. Baik Pak, kalau pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional melakukan barang impor untuk keperluan ini Pak,
memberikan fasilitas kepabeanan, fasilitas apa saja yang harus dipermudah seperti jika itu? pemerintah pusat, pemerintah daerah ingin mengembangkan EBT, dia bisa menggunakan skema Peraturan Menteri Keuangan PMK 171 garis miring PMK titik 04 2019 ya. Jadi barang sepanjang untuk kepentingan umum ya, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah ya itu bisa melakukan. Pemerintah daerah itu siapa tadi sampaikan, ada pemerintah provinsi, kabupaten, kota ya, termasuk adalah badan layanan umum ya. Jadi badan layanan umum di daerah ya. Jadi itu bisa juga melakukan importasi. Itu yang untuk kepentingan penyelenggaraan energi baru terbarukan tadi. Gitu. Mengenai persiapan energi baru terbarukan, tadi Bapak sudah mention banyak sekali mengenai fasilitas yang akan dipersiapkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusianya, Pak? Kalau bicara soal energi baru terbarukan ini kan mungkin dibutuhkan studi, penelitiannya. Iya, betul. Jadi memang ada juga peraturan Menteri Keuangan ya, PMK 200 ya, garis miring PMK titik 04 garis miring 2019 terkait dengan pembebasan biaya masuk atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan. Nah, ini penting juga karena memang terkait dengan energi baru terbarukan, tentu harus ada penelitian dan pengembangan. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan. Siapa yang bisa memanfaatkan? Tentu pemerintah ya. Kemudian juga universitas itu bisa memanfaatkan, termasuk badan usaha. Jadi ini ketika badan usaha memiliki kegiatan penelitian pengembangan energi baru terbarukan, itu bisa memanfaatkan insentif fiskal ini, PMK 200 ini. Gitu. Ada nggak Pak fasilitas kepabeanan yang lain untuk mendukung ini? Untuk fasilitas memang tidak secara khusus gitu ya. Namun sebetulnya pemerintah memiliki skema-skema sesuai dengan kebutuhan. Kita bayangkan misalnya seandainya terkait dengan energi baru terbarukan, sebagai contoh misalnya kalau kita bisa memproduksi solar cell, ya itu kan sangat penting ya. Kalau misalnya ada investasi bisa masuk kemudian membangun industri solar cell, ketika solar cell ini tidak hanya untuk kebutuhan produksi lokal tetapi bisa diekspor ke beberapa negara, maka ada fasilitas namanya seperti kawasan berikat gitu ya, atau mungkin fasilitas kemudian impor tujuan ekspor. Ini kan fasilitasnya umum sebetulnya gitu, tetapi sebetulnya bisa mendukung industri energi baru terbarukan. Gitu. Karena kita kan tadi punya potensi. Sebagai contoh tadi, kalau kita punya industri pembangkit listrik, misalnya EBT, kita juga bisa nih bikin di sini, pakai fasilitas. Kalau memang berorientasi ekspor, maka dia bisa pakai tadi fasilitas kawasan berikat, fasilitas kemudian impor tujuan ekspor. Nah, selain itu kita punya kawasan-kawasan. Jadi ada namanya kawasan ekonomi khusus yang pemerintah juga sudah mulai sampaikan ya. Kemudian ada kawasan perdagangan bebas atau dan pelabuhan bebas, namanya free trade zone. Ya, ini kan juga kawasan yang bisa dimanfaatkan investor untuk melakukan investasi, khususnya bagaimana energi baru terbarukan, gitu ya. Jadi di Batam sana itu ada bendungan akan dimanfaatkan untuk nanti energi surya yang nanti akan diekspor ke Singapura. Nah, ini juga salah satu sebenarnya adalah ya menggunakan fasilitas kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas atau yang kita kenal dengan free trade zone ini. Itu fasilitas-fasilitas yang bisa kita berikan. Intinya kita harus memiliki semangat bagaimana agar energi baru terbarukan ini menjadi salah satu salah satu energi yang menjadi pendukung penuh tentunya kebutuhan energi nasional kita. Ya, bicara soal semangat karena ini mengingat ini adalah proyek besar dan jangka panjang seperti itu ya Pak Untung. Harapan dari Ditjen Bea Cukai mengenai industri EBT ini dan untuk masyarakat seperti apa Pak? Ya, tentu tujuan dari kita adalah bagaimana kita memiliki kemandirian energi nasional ya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentunya sesuai dengan tugasnya, maka bagaimana bisa mendukung insentif ya melalui insentif fiskal maupun insentif non fiskal. Ya, insentif fiskal tadi yang kami sampaikan beberapa pembebasan biaya masuk ya dan pajak dalam rangka impor. Sementara fasilitas non fiskalnya dari sisi prosedural. Kemudian di dalam kecepatan arus masuk dan keluar barang. Ini juga menjadi penting. Jadi harapan kita adalah mari momentum kita bagaimana agar energi baru terbarukan di Indonesia ini bisa mandiri dan menjadi salah satu tentu adalah penyedia energi yang besar di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Untung Basuki telah mengalokasikan waktunya bersama Indonesia Forward CNN Indonesia. Dan pemirsa, demikian dialog kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan narasumber bisa memberikan informasi lebih banyak mengenai peran fasilitas kepabeanan bea dan cukai dalam mendukung ketahanan energi nasional. Saya Dian Mirza, pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.